Selamat datang di channel Ngomongin Obat. Jumpa lagi sama aku, Apoteker Wulan. Video kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat. Sama seperti kita, obat juga dapat berinteraksi. Interaksi obat dapat terjadi antara dua atau lebih obat diberikan secara bersamaan atau pada saat yang sama dengan makanan, minuman, ataupun suplemen sehingga mempengaruhi cara kerja obat-obat tersebut di dalam tubuh. Interaksi obat dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada jenis interaksi yang terjadi. Beberapa interaksi obat positif dapat meningkatkan efek obat, seperti kombinasi antara sulfamethoxazole dan trimetoprim. Efek kerja kedua obat tersebut akan meningkat jika dikonsumsi bersamaan. Sementara interaksi obat negatif dapat mengurangi efek obat atau bahkan menyebabkan efek samping yang berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami interaksi obat. Berikut obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. 1. Interaksi antara simvastatin dan ketoconazole. Simvastatin merupakan obat penurun kolesterol golongan statin. Obat ini berfungsi menghambat kerja HMG-CoA reduktase, yaitu enzim yang mempercepat proses pembentukan kolesterol. Sedangkan ketoconazole merupakan obat anti jamur yang berfungsi menghambat pembentukan ergosterol dan enzim tertentu yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh. Kedua obat ini dikontraindikasikan sehingga tidak dapat dikonsumsi bersama, karena dapat menyebabkan peningkatan risiko untuk terjadinya gangguan otot. Gangguan yang dapat timbul pada otot berupa rhabdomyolysis, yaitu keadaan di mana serat-serat otot mulai pecah dan beredar di darah. 2. Interaksi antara sildenafil sitrat dan isosorbit dinitrat. Sildenafil sitrat merupakan obat yang digunakan untuk mengobati gangguan fungsi seksual pada pria, yaitu disfungsi ereksi. Sedangkan isosorbit dinitrat merupakan obat antiangina atau nyeri dada yang bekerja melebarkan pembuluh darah pada pasien yang menderita penyakit jantung koroner. Kedua obat ini tidak boleh diberikan bersamaan karena dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara mendadak dan serius sehingga dapat berakibat fatal. 3. Kontrasepsi oral dan asam tranexamat. Asam tranexamat merupakan obat yang berguna untuk mengontrol pendarahan. Cara kerjanya yaitu dengan membantu darah untuk menggumpal, biasa digunakan untuk mengatasi mimisan dan menstruasi yang berat. Kontrasepsi oral yang berisi etinilestradiol dan levonorgestrel tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi bersamaan dengan asam tranexamat. Penggunaan kombinasi obat ini dapat meningkatkan risiko penggumpalan darah sehingga dapat terjadi penyumbatan pembuluh darah. 4. Aspirin dan ketorolac. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai pereda nyeri, penurun demam, dan anti radang. Aspirin dikontraindikasikan untuk dikonsumsi bersamaan dengan ketorolac karena memiliki fungsi dan cara kerja yang mirip. Penggunaan keduanya secara bersamaan dapat mengakibatkan peningkatan risiko pendarahan pada saluran cerna. Untuk menghindari interaksi obat yang berbahaya, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat baru atau kombinasi obat yang berbeda. Dokter atau apoteker dapat memberikan informasi tentang interaksi obat yang potensial dan membantu menentukan dosis yang tepat untuk setiap obat yang dikonsumsi. Selain itu, selalu ikuti petunjuk penggunaan pada label obat dan jangan mengubah dosis atau jadwal konsumsi obat tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video ngomongin obat lainnya.